pelihara, kemudian dia akan tumbuh ini bisa di tanah, bisa di air. Tapi rata-rata, tapi kalau untuk menumbuhkan daun itu kita harus menggunakan media padat untuk daunnya. Perawatan penumbuhan akar biasa kami menggunakan bawang merah. Nah, jadi ini kayak orang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Mulyanto Mas Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang informasi, yaitu seperti yang ada di sini, yaitu bonsai kelapa atau biasa terkenal dengan bonkla. Jadi di sini saya memang sengaja hadir di rumahnya Bapak Soleh Iskandar, yaitu beliau pecinta dan hobi tentang bonsai kelapa. Seperti ini yang kita tampilkan, sangat luar biasa. Ini hasil kerja keras sendiri. Untuk itu mari kita mungkin perkenalan dulu, siapakah Pak Soleh, kok bisa hobinya bisa sampai ke bonsai kelapa, padahal beliau itu hobinya sangat banyak. Oke, silahkan Pak Soleh untuk perkenalkan. Terima kasih. Perkenalkan, mungkin sudah disampaikan oleh saudara kami, sang YouTuber sejati kita yang sedang naik daun di Kabupaten Landak. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di tempat kami, di rumah kami. Kebetulan memang kalau boleh ditanyakan, ada rasa pertama kecintaan kita kepada bonkla ini dimulai semenjak 7 bulan yang lalu, ketika kita melihat beberapa hasil dari rekan-rekan yang kita kenal, dan dari situlah kita kemudian muncul ide ingin juga memiliki tanaman seperti ini, seperti yang mungkin bisa disaksikan. Ini ada yang usianya sudah setahun, walaupun perawatannya mulai dari 7 bulan yang lalu. Kecintaan kami ternyata berbalas dengan hobi juga. Jadi ketika ada pandemi datang, karena kita disuruh di rumah terus, maka banyak melahirkan bayi-bayi bonsai seperti ini. Jadi gayung bersambut. Nah, itu mungkin. Oke, ini ngomong-ngomong, kenapa bisa tertarik dengan bonkla atau biasa disebut dengan bonsai kelapa? Awal muasalnya itu bagaimana? Bonsai ini unik, ya, tanaman khas Nusantara. Di daerah Nusantara, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam ini sangat banyak sekali, termasuk di daerah Amerika Latin. Jadi sangat mudah didapat, banyak jenisnya, dan tidak terlalu rumit sebenarnya. Karena modal kita bukan skill sebenarnya, tapi kesabaran. Karena hanya untuk menumbuhkan satu tunas aja kita perlu waktu sampai 2 atau 3 minggu. Bahkan untuk sebuah akar saja kita perlu 1 bulan. Tapi secara keseluruhan, kalau kita sabar, telaten, insya Allah hasilnya akan seperti ini. Hanya perlu pemahaman tentang ilmu-ilmu sedikit tentang mungkin perawatannya dan pemupukannya nanti. Itu aja mungkin. Nah, ini ngomong-ngomong kan katanya kan baru. Iya. Tapi kalau dilihat kok sudah begitu baik. Kan tentu punya pengalaman, ataukah mungkin belajarnya di mana kok bisa walaupun baru tapi hasilnya sungguh luar biasa seperti yang kita saksikan. Zaman udah canggih ya Mas ya. Mungkin para netizen semua tahu zaman sudah canggih, kita tinggal share di YouTube, kita searching di YouTube, kita cari di Google, sudah banyak sekali. Hanya mungkin kita perlu menekankan kepada menyamakan lagi di mana kita tinggal, seperti di daerah dingin, daerah panas, nah mungkin kita menyesuaikan seperti itu saja. Karena kelapa ada di mana-mana. Walaupun di gunung sekalipun tetap ada kelapa, walaupun jarang tapi tetap ada. Berarti belajarnya juga mungkin dari media sosial juga. Iya, hampir kebanyakan dari media sosial, karena kita belum punya orang-orang yang berkompeten di daerah dekat kita. Kebetulan saya juga suka tanaman,
mantan petani juga dulu, jadi sedikit banyak ya sukalah dengan yang namanya tanaman-tanaman. Demikian. Oke, jadi di Kabupaten Landak, khususnya di Ngabang ini kan kelapa mungkin agak kurang. Jadi kok bisa begitu banyak dan mungkin masih ada di dalam juga sangat banyak sekali. Mungkin nanti akan kita tampilkan juga videonya, akan kita satu persatu. Kok bisa mendapatkan bahan itu, bagaimana mencarinya? Sedangkan di sini kan bukan pesisir yang mungkin kelapa itu sulit didapatkan. Jadi mencarinya itu bagaimana? Dari awal kesukaan itulah kemudian kita coba-coba, kalau dalam bahasa sekarang ini ngebolang ke setiap saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita yang punya pohon kelapa. Kita lihat, kita cek adakah kelapanya yang tua, kemudian kita coba untuk negosiasi, kalau bisa dibeli kita beli, tidak pun kita bawa. Seperti itu. Bahkan tidak jarang kita membawa bibit yang mungkin sudah tumbuh panjang, ada juga bibit-bibit yang mungkin belum tumbuh, tapi hampir mayoritas karena orang kita juga jarang memanfaatkan bahan tersebut, sehingga ya silakan ambil sajalah, dimanfaatkan seperti itu. Oke, jadi intinya ngebolang ya nyarinya ya tahan minta dengan orang lah. Iya. Yang penting tidak mencuri. Jadi mungkin bisa dikasih tahu mungkin bibit yang seperti apa? Apakah bibit yang jatuh dari pohon langsung bisa kita jadikan bibit seperti ini, ataukah yang memang sudah lama, atau bagaimana kira-kira untuk pemilihan bibit itu? Semua bibit saya rasa sama, yang penting dia ada goyangan air di dalamnya. Jadi kita akan cek nanti ketika kita mengupas. Saya rasa semua bibit sama. Kalau yang belum tumbuh itu, asalkan dia tidak busuk, dia insya Allah akan bertunas nantinya. Tergantung kita. Kalau seperti ini prosesnya lama. Ini baru mau mulai muncul, padahal ini sudah hampir 2 bulan. Ini disimpan hampir 2 bulan baru mau muncul sedikit. Tapi kalau kita kupas seperti ini, nah ini biasanya cepat. Karena akan kita simpan di daerah yang lembab, disungkup pakai kain, ini akan cepat sekali prosesnya. Itu mungkin kemudahan-kemudahannya. Saya rasa kalau untuk bibit nggak sulit lah, karena hampir setiap kelapa yang jatuh itu pasti rata-rata tumbuh, kecuali dia busuk. Yang penting ada pohon kelapanya. Betul. Oke, jadi selanjutnya nih apakah ada klasifikasi tentang bonsai ini, bonsai kelapa ini, apakah ada klasifikasinya? Kira-kira ada atau tidak? Mungkin maksudnya jenisnya ya? Iya, jenisnya. Jenis. Kalau kelapa ini kan berbagai macam jenis. Ada kelapa hijau seperti ini, kan? Kemudian ada kelapa kuning, ya kita jenisnya dulu. Ada kelapa kopior. Nah, kalau ini model-model kelapa puyuh orang bilang. Ada juga kelapa sangat macam-macam ya nama-namanya. Dan ini kita lihat ini sudah macam-macam sekali. Ada yang hijau, ada yang kopior, ada yang gading, ya, ada yang kuning biasa. Nah, ini kelapa puyuh. Ini juga hijau, ini dengan ini pun sudah beda. Nah, ini tergantung lagi nanti pemilihan kita. Kita mau pakai yang seperti apa silahkan. Semua sama. Tapi kalau untuk rata-rata mayoritas orang-orang pecinta bonsai itu lebih memilih kepada model-model yang seperti ini. Jadi yang gading, karena dia lebih unik warnanya, dan juga biasanya yang hijau, kelapa hijau, karena dia akan kelapa hijau ini ya. Iya, karena dia akan menimbulkan ini kelapa hijau, menimbulkan warna yang sangat gelap, pekat, sehingga bagus kalau sudah jadi bonsai. Dan kelihatan subur juga Ya. kalau kelapa hijau. Mungkin itu. Oke, selanjutnya ini apa? Masalah langsung saja, ini masalah ke mungkin pemprosesan nih. Ya. Apakah ada teknik khusus dalam mungkin mengupas? Ini kan kebanyakan dikupas ini. Iya. Nah, apakah ada teknik khusus? Kita kembali kepada bahan yang seperti ini ya. Kalau memang kita inginkan bahan kita jadikan original itu adalah bahan yang tidak kita kupas, mungkin hanya kita berat sedikit-sedikit saja, bisa kita berdirikan seperti ini. Mungkin ada contohnya, ini yang seperti ini. Nah, ini hanya kita berat atasnya saja, ini termasuk original ya. Kita ambil atasnya, kita pelihara, kemudian dia akan tumbuh. Ini bisa di tanah, bisa di air, tapi rata-rata kalau sudah seperti ini orang akan menyimpannya di air untuk hiasan di dalam ruangan. Nah, kemudian kalau yang seperti ini
Ini biasa kita kupas dengan menggunakan pisau ya. Jangan pakai kampak terlalu keras. Ini pisau Terlalu dikupas ekstrim seperti kalau biasa. pakai kampak tuh. Nah, kemudian hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Ini hasil setelah kita kupas. Dan setelah kita kupas, kemudian kita bersihkan. Bisa menggunakan cutter, pisau tajam, atau mungkin menggunakan alat amplas yang lebih cepat, grinder. Jadi lebih cepat. Nah, kalau memang kita perlu banyak kan lebih cepat waktunya, menghemat waktu. Walaupun mungkin agak sedikit menggunakan biaya tambahan listrik ya. Untuk bahan yang kita temukan di kebun yang sudah tumbuh, yang sudah besar, seperti ini, biasa kan ada yang sudah tumbuh berakar banyak kemudian besar. Itu biasanya kita kalau ingin kita kupas dengan kehati-hatian. Seperti ini kemarin saya dapat ini sudah tumbuh besar, sudah tumbuh tinggi. Nah, kemudian ada metodenya, caranya untuk mengupasnya harus hati-hati, akarnya jangan sampai patah. Walaupun patah biasanya dia bisa tumbuh tapi akan kurang indah karena dia akan bercabang, bersambung. Nah, kemudian ada dua metode cara ketika kita mendapatkan bahan yang sudah tinggi, yang sudah tua lah, yang sudah besar lah ya. Bisa kita pangkas langsung atau bisa kita kuliti, kita sisakan saja ujungnya seperti ini. Ini kita buang semua. Atau bisa kita potong langsung, namanya tebas ekstrim. Nah, kalau kita kupas itu bisa juga dikupas. Nah, nanti cara-caranya akan ada video berikutnya. Oke, ini kan setelah dikupas nih. Iya. Setelah dikupas, tentu tidak dibiarkan dong. Iya. Apakah menggunakan media? Pastilah menggunakan media. Iya. Jadi media yang paling baik itu supaya bisa cepat untuk tumbuh akar itu bagaimana tuh? Iya. Apakah ada teknik khusus juga gitu, Pak? Kalau media biasanya orang hanya ada dua cara saja, media air dan media padat. Media padat itu bisa tanah yang sudah dicampur dengan dengan sekam, campuran pupuk kandang dan lain sebagainya. Atau bisa juga seperti ini menggunakan media air. Kita pelihara akarnya sampai dia panjang. Nah, ini bisa seperti ini, pakai media air menggunakan botol-botol sederhana, botol plastik atau bekas-bekas kaleng cat ya, kita buat seperti ini. Nah, ini senantiasa kita tutup seperti ini, kita sungkup seperti ini sampai dia kira-kira bisa kita simpan di tanah. Karena kalau untuk menumbuhkan akar itu biasanya menggunakan air, tapi kalau untuk menumbuhkan daun itu kita harus menggunakan media padat untuk daunnya supaya cepat subur. Demikian. Berarti untuk pertama itu kita berusaha untuk menumbuhkan akar dulu. Karena yaitu akar ini penting. Yang paling baik adalah menggunakan media air setelah akar tumbuh. Jadi kita tanam di media padat, yaitu media tanah yang dicampur oleh contohnya mungkin ini bisa dilihat. Nah, ini awalnya media air, kemudian setelah dia cukup umur, kita pindahkan ke media padat. Nah, walaupun ini baru, belum begitu subur karena ini belum lama dipindahkan. Oke, jadi untuk perawatan sendiri, tentu ini kan tidak dibiarkan begitu saja. Iya. Pasti ada perawatan khusus. Itu bagaimana cara merawatnya? Sebelum kita ke perawatan, mungkin ada teknik-teknik yang perlu diketahui oleh para pemula ya. Ketika kita melakukan kupas seperti ini, setelah bersih di amplas, ini jangan sampai kita terbuka seperti ini, karena kalau terbuka ini rentan sekali terjadi keretakan atau pecah batok. Nah, ini sangat disayangkan sekali kalau sudah pecah. Maka kita sering tutup dengan kain basah. Kain yang dibasahkan ya, ini ya. kain yang dibasahi. Seperti itu. Atau untuk menghindari pecah, biar tidak pecah ya. Kalau tidak ingin ditutup, kita menggunakan pernis atau cat. Dia akan melindungi daripada batok itu sendiri. Sama yang di tanah juga seperti itu. Kita akan lindungi juga dengan pernis. Untuk perawatan yang ini, perawatan batok. Ya. Jadi untuk perawatan setelah daun sendiri bagaimana itu? Kalau untuk perawatan kita biasa kalau di air ini saya menggunakan pupuk NPK 1616. Aturannya kita atur saja, tidak terlalu banyak. Nah, biasa juga kita menggunakan, karena kelapa ini salah satu nutrisinya adalah garam. Saya biasa
Ini kita buang, kemudian kita ganti menggunakan garam. Ya, Ditambah garam, ya. ditambah garam. Airnya. Kemudian untuk penyemprotannya di sini bisa juga menggunakan, kalau kimia itu obat-obat yang menghindari semut, karena musuh ini kan semut dengan penggerek batang di bagian dalam ini. Betul. Problemnya ya. Ya, kalau kita pemula biasa akan dihadapi oleh semut. Kalau kita habis potong baru tumbuh itu semut atau binatang-binatang. Biar tidak kena semut. Itu bagaimana caranya? Kita menggunakan reagent biasa. Ada obat khusus reagent untuk semut, kita semprotkan saja, atau menggunakan bedak. Ya, ada yang menggunakan bedak. Bedak apa tuh? Ditaburi bedak baby itu seperti itu. Oh, bedak baby. Ya, biasa jadi ada manfaatnya bedak baby. Bahkan ada yang menaburi dengan vanili. Itu untuk yang alami mengurangi resiko yang daripada dikeroyok semut. Karena kalau sudah semut datang mengeroyok pucuk, maka dia akan habis. Resikonya tinggi, kematian. Ya. Kalau untuk daun sendiri, perawatan daun ini kadang-kadang kita semprot dengan bawang putih saja. Ya, aplikasi bawang putihnya nantilah ada videonya. Ya. Bawang putih, jadi kita yang alami saja. Untuk penumbuhan akar, perawatan penumbuhan akar biasa kami menggunakan bawang merah. Nah, jadi ini kayak orang mau masak nih. Ada bawang putih, ada bawang merah juga. Ke atas ada bawang merah untuk di akar, penumbuhan akar. Itu saja. Oke, jadi ini kan tentu tidak mudah. Ini kira-kira udah berapa bulan ini? Ini usianya sudah hampir 3 bulan. 3 bulan, Ya. 3 bulan saja itu belum terlalu nampak. Ya, kan begitu. Bulan. Kalau yang ini berapa bulan? Nah, kalau yang ini karena kami dapat dulu sudah tumbuh ya, sudah tumbuh terus ditebas ekstrim. Biasanya rata-rata menurut para suhu yang ada di YouTube sana, saya belajar, kalau sudah pecah daun seperti ini usianya sudah 1 tahun. Maka ketika saya mendapatkannya 7 bulan yang lalu, otomatis dia sudah berusia sekitar 3 bulan. Jadi sekitar setahun dia baru bisa pecah daun. Nah, ini hasilnya kalau sudah seperti ini akan kelihatan sekali. Nah, ini kita seperti ini kan tidak masalah. Ini kan yang apa tuh namanya, yang mungkin yang berhasil, hampir mendekati keberhasilan. Ya. Jadi tentu tidak lama, tentu sangat lama waktunya. Bahkan kita harus selalu merawatnya, hampir tiap hari merawat. Jadi suka dan dukanya kira-kira bagi tips. Kan pasti tidak semudah yang orang bayangkan. Ya. Bahkan banyak tutorial-tutorial di YouTube itu sangat mudah sekali untuk dilihat. Tapi setelah kita mencoba, itu sangat sulit. Bahkan banyak angka kematian yang didapat dari bibit-bibit pohon kela. Jadi suka dukanya itu pasti ada lah, seperti ini kan. Ini kan perawatan cukup lama dan bahkan tiap hari dirawat. Nah, kira-kira suka dukanya itu bagaimana? Yang bisa dibagikan kepada para pecinta pohon kela juga. Ya. Mungkin suka dukanya salah satunya ya binatang. Kadang-kadang kita sedang jemur pagi, kalau kita nggak hati-hati, ayam biasa binatang seperti itu. Kemudian kalau di daerah-daerah yang mungkin banyak tikus, ini salah satu musuhnya ya termasuk tikus tadi. Tikus juga. Ya, karena kelapa kan kadang kalau pucuk-pucuknya itu dia suka makan tikus. Kemudian hama ya. Kalau suka duka dari ininya ya tidak semua usaha berhasil. Ya itu tadi, karena perlu kesabaran. Ini saya pernah beberapa kali terjadi waktu awal-awal itu pecah batok. Setelah sekian lama bagus kita pelihara, kemudian pecah batok, kita gagal. Kemudian setelah bagus, kemudian tiba-tiba tanamannya menggosong, hitam, layu. Nah itu mungkin hanya kita ganti medianya, kita coba kembali. Alhamdulillah masih bisa kita tanggulangi. Tapi kalau untuk penanggulangan penyakitnya langsung kita belum dapat ilmunya. Mungkin nanti dari pengalaman juga. Dari pengalaman belajar. Sementara kita biasanya mengganti media tanahnya saja. Oke, itulah video wawancara dengan hobi pohon kela atau bonsai kelapa. Mungkin bisa dijadikan referensi untuk para pemula terutama. Jadi, dan kita nantikan video-video selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengupasnya, bagaimana cara menggunakan media air atau perawatan, bagaimana cara memupuknya.
kita lanjutkan di video berikutnya. Dan Untuk itu, gimana? bonsai mania juga mungkin saya ingatkan, kita juga ini Oh ini ada tuh. termasuk kalau saya lihat di YouTube itu sudah luar biasa ya. Kami hanya baru mencoba ini buat yang seperti ini. Nah, ini kan buat kura-kura ceritanya. Ada bahkan di luar sana mereka membuat dengan sangat indah sekali ya, bentuk-bentuk binatang, bentuk Keterampilannya. keterampilan seninya. Di luar Bisa dari ini, di luar bisa dari dibuat seperti perawatan. ini. Ya, model orisinal seperti ini bisa dibuat jadikan seni seperti ini. Itu salah satu daya tariknya. Ini adalah kreativitas dari pecintanya, yaitu Pak Soleh membuat seperti kura-kura. Iya. Mungkin bisa nanti dibuat seperti ayam, Iya, iya. bebek kah, atau kambing kalau perlu. Oke, hanya itu saja. Nantikan video berikutnya. Oke, terima Masalah kasih. perawatan, bagaimana cara menanamnya bisa bagus seperti ini. Kita nantikan video berikutnya. Untuk itu kami pamitan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Bonpla. warahmatullahi wabarakatuh.